Halo Pisces, selamat datang kembali di channel aku Maila. Jangan bosan-bosan ya, kita reading lagi. Kali ini bertemakan tentang kebenaran. Kebenaran yang akan kamu rasakan dalam waktu dekat. Apa itu? Pisces, semoga kabar kamu selalu sehat dan bahagia ya, harus ya. Nah, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, teman-temanku Pisces semua. Bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Pisces, kamu renungkan sejenak, kamu rasakan energi kamu, rasakan lebih dalam energi apa yang akan muncul saat ini. Oke, baik, kita shuffle kartunya ya. Pisces, kebenaran apa yang akan terungkap dalam waktu dekat? Kebenaran apa yang akan terungkap? Oke. Oke. Break the chain, birthing a new age, ada giver of the year, awakening, Akasha. Nah, sepertinya di sini energi kamu tentang hidup baru kamu ya, tentang hidup yang ingin kamu mulai, bukan hidup di masa lalu. Ada new beginning ya kamu di sini. Baik Pisces. Nah, di sini energi banyak orang ya, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Nah, baik Pisces, kita akan lihat di sini. Kebenaran apa yang akan terungkap oleh kamu ataupun yang kamu rasakan di sini? Ada Council of Light, Divine Orchestration Helper in the Subtle Realm. Jadi kamu di sini merasakan banyak energi positif yang masuk ke dalam diri kamu. Kenapa? Ya mungkin kamu merasakan menyadari bahwa hidup ini memang penuh dengan keberuntungan. Nah itu. Jadi seakan-akan kamu merasakan kehadiran Tuhan yang selalu membantu kamu di sini. Itulah kebenaran yang mungkin akan kamu rasakan di sini ya, buat Pisces. Saat kamu terluka pun, saat kamu ada masalah pun ya di sini, kamu terlihat selalu legowo, merasakan bahwa ya ini harus aku lalui. Ya semua ini harus aku lewati. Semua yang aku rasakan saat ini ya mungkin Tuhan berikan kepada aku karena aku sanggup memikulnya. Itu ya. Di sini kamu punya keyakinan. Jadi kebenaran itu akan terungkap bahwa kamu saat ini sudah merasakan bahwa hidup kamu lebih positif ya dari sebelumnya, gitu. Oke. Nah, ada break the chain. Di sini ada ya saat kamu healing, kamu pengen healing ya dari masalah-masalah atau masa lalu kamu yang mungkin kamu pernah terkoneksi dengan seseorang yang sangat membuat kamu kecewa atau yang berkhianat kepada kamu atau dia manipulatif gitu ya. Jadi seolah-olah di sini ya kamu merasakan aku harus bisa melupakan dia gitu ya. Jadi healingnya kamu di sini memang benar-benar pengen menyembuhkan hati kamu, pemikirannya kamu. Mungkin di awal kemarin ataupun sampai detik ini kamu masih belum bisa melupakan dia, atau kamu masih merasakan energinya dia gitu ya. Dan kamu bisa dikatakan belum bisa membuka hati kamu untuk orang lain. Nah, disinilah akhirnya kebenaran itu bisa kamu rasakan bahwa ya kenapa ya aku tidak bisa melupakan dia. Nah, jadi di sini kamu mencoba untuk keluar dari masalah itu. Ya, bagaimana caranya? Ya, kamu harus bisa tegas dengan diri kamu bahwa ya udah yang berlalu ya biarlah berlalu gitu ya. Tidak perlu kamu ingat-ingat kembali. Secara aku harus bisa hidup
terus berjalan gitu ya. Hidup ini terus berjalan, tidak bisa kita stuck. Kalau saat kita stuck, kita akan ketinggalan. Disitulah kebenaran akan diri kamu yang kamu rasakan bahwa ya aku harus bangkit, gitu ya. Aku harus healing di sini. Aku harus bisa melupakan dia, ya. Nah, itu gambaran di sini ya. Buat kamu Pisces. Oke, selanjutnya di sini ada bridging a new age. Nah, disinilah new beginningnya kamu ya. Kamu merasa terlahir kembali dari apa-apa yang pernah kamu jumpai ya, dari masalah ya, mungkin orang-orang yang selama ini hanya memanfaatkan kamu, atau kamu ketemu dengan orang-orang manipulatif yang toksik gitu ya. Jadi kamu sudah mulai healing. Jadi pengennya saat ini kamu memulai sesuatu yang baru ya. Fokus ya ke masa depan kamu. Kamu fokus kepada orang-orang yang mungkin tidak akan sama dengan masa lalu. Itu. Jadi ada kehidupan baru yang akan kamu mulai di sini untuk menata hidup kamu lebih baik ya dari sebelumnya. Karena kamu di sini juga merasakan bahwa akan ada perubahan dalam hidup kamu ya selanjutnya. Jika kamu sendiri ingin merubahnya, itu ya. Itulah kebenaran yang mungkin akan kamu rasakan, di mana bahwa aku harus memulai hidup baru. Aku harus bisa memulai hidup penuh dengan ya energi positif gitu. Ya, jadi seakan-akan kamu sudah menyadari selama ini terlalu banyak energi negatif yang ada dalam hidup kamu. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini. Baik. Untuk selanjutnya ada Giver of the Earth. You are not alone, a sign and gesture stand beside you. Nah, di sini sebenarnya kadang-kala kamu merasa bahwa kamu hidup sendiri. Tidak ada yang bisa bantu kamu, tidak ada yang care sama kamu, tidak ada yang peduli sama kamu. Nah, itu pemikiran kamu dulu. Tetapi setelah kamu mencoba untuk bersosialisasi lah ya, mencoba untuk melihat, merasakan empati di sekitar kamu, ternyata banyak orang yang care sama kamu. Ternyata banyak orang peduli sama kamu. Nah, ini dikarenakan apa? Karena kamu terlalu menutup diri kamu selama ini. Tidak mau terbuka dengan orang, ataupun tidak mau menjalin hubungan dengan beberapa orang gitu ya. Karena apa? Karena kamu beranggapan orang itu tidak ada baiknya gitu loh. Secara kamu punya trauma juga ya dengan masa lalu. Karena kamu selalu ketemu nih dengan orang-orang yang mungkin tidak ada kebaikan gitu ya dalam hidupnya dia, atau tidak ada punya tujuan gitu ya. Nah, akhirnya di sini kamu merasakan bahwa ya ternyata saat aku butuh bantuan banyak orang yang bersedia membantu aku. Itulah kebenarannya mungkin akan kamu temui di sini ya. Ternyata tidak semua orang itu sama ya. Banyak orang yang mungkin peduli akan kamu, banyak orang juga yang akan menyukai kamu. Hanya saja kamu yang mungkin tidak mau membuka diri kamu ya. Nah, itu. Oke. Baik, Pisces lanjut. Di sini ada awakening. Kamu mengupgrade energi kamu saat ini. Kamu memulai mencoba untuk menghilangkan energi-energi negatif. Kamu mulai mencoba untuk mengumpulkan energi-energi positif dalam hidup kamu gitu ya. Ya mungkin segala sesuatu yang kamu lakukan itu ya berbau positif lah ya gitu. Ya mungkin kamu membantu orang ya, atau kamu merasakan apa yang dirasakan orang ya. Mungkin bagi banyak orang yang butuh bantuan kamu ya, kamu selalu siap membantu nih, baik itu dalam hal materi ataupun dari hal tenaga atau pemikiran kamu selalu siap membantu. Itulah energi-energi positif yang mungkin akan kamu lalui di sini. Ada a new way of being, integration. Jadi ada integrasi kamu ya di sini yang membuat kamu mulai memotivasi hidup kamu, memacu suasana hati kamu gitu ya, agar bisa selalu positive thinking, jangan terlalu over gitu ya. Nah, ini gambaran dari kamu ya. Ini sama ya artinya dengan new beginningnya kamu mulai mengupgrade kehidupan kamu saat ini yang mungkin dulu penuh dengan keterpurukan atau dulu penuh dengan kesedihan. Nah, saat ini aku tidak mau lagi seperti itu, dan kamu lebih memilih bahwa hidup ini harus lebih positif lagi gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada Akasha. Your guidance is divine and guided. Jadi ada jalan di sini ya. Sebenarnya ada peluang juga yang bisa dikatakan Tuhan memberikan anugerah kepada kamu. Ya, setelah kamu merasakan kesakitan atau kepedihan atau kesedihan ya,
Tidak selamanya kita mengalami itu, hal terpuruk seperti itu. Pasti kita akan ada suatu kondisi di mana kita merasakan suatu kebahagiaan, dan itu jalannya ada. Ya, jika kamu mau mencari jalan itu, jika kamu bisa melepaskan menjauhi jalan-jalan yang buruk gitu ya. Jadi inilah suatu tantangan hidup kamu, di mana bahwa akan kamu jalankan nantinya ya sesuai dengan kemampuan kamu dalam menjalankannya ya. Ya otomatis segala sesuatu dalam hidup ini pasti ada cobaan ya, ada pasti rintangan dan hambatan. Hanya saja tergantung kita yang menyikapi seperti apa nantinya ya. Oke, baik Pisces. Kita lanjut. Nah, dengan kartu tarot ya, kita klarifikasi apakah masih sama yang terbaca dengan kartu-kartu yang sudah tertebar ya. Buat Pisces, bagi yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar ya. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, siap Pisces? Kita akan coba shuffle kartunya. Kamu renungkan, kamu bayangkan kebenaran apa lagi yang akan terungkap di sini oleh kamu tentang kehidupan kamu. Oke, siap. Hal apa lagi yang akan terungkap oleh kamu di sini? Oke. Nah, kita sudah dapatkan kartunya. Kita ambil lagi ya. Kita turunkan dulu. Kita buka dulu. Ada Pack of Wands, elemen api, Aries, Leo, Sagi. Ada Four of Wands, masih elemen api, Aries, Leo, Sagi. Ada Three of Cups, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan ada Pack of Swords, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Kita akan turunkan lagi kartunya, 2 lagi ya. Oke. Nah, ada Seven of Cups, elemen air. Ada Nine of Wands. Oke. Di sini ada Tower. Wah, the Tower. The Tower di sini menggambarkan ya, itu ada sebuah kehancuran atau ada suatu masalah yang tidak pernah habisnya gitu ya. Tapi di sisi positifnya itu ada suatu hubungan atau masalah yang ingin kamu selesaikan. Karena apa? Ya ingin kamu kembali lagi nih, memperbaiki semuanya yang sudah hancur. Nah, itu gambarannya di sini ya. Oke, Pisces, kita akan lihat di sini. Ada Pack of Wands. Kebenaran apa yang akan kamu rasakan di sini? Ada rasa ingin kamu memulai suatu hidup, sama halnya dengan awakening kamu, sama dengan new beginning kamu ya. Ada suatu fase di mana kamu merasakan ya keberuntungan, kebahagiaan ya di depan. Nah, akan banyak peluang-peluang nih, akan banyak harapan-harapan kamu yang muncul gitu ya. Nah, itu yang akan kamu rasakan nantinya. Salah satunya apa? Ya, salah satunya terlihat di sini ada cinta. Cinta antara kamu dengan seseorang. Ya mungkin antara kamu dengan seseorang itu punya perbedaan ya, bisa saja ya. Pasti ada perbedaan ya. Di sini ada Four of Wands ya. Akan ada suatu perjanjian sih, ada ikatan janji ataupun di sini komitmen ya antara kamu dengan dia. Di mana kamu dengan dia itu di awal ya mungkin ada TTM atau PDKT, atau saat ini kamu lagi LDR-an ya, lagi lost contact gitu ya. Nah, di sini akan terjadi suatu hubungan yang membaik ya antara kamu dengan dia. Entah itu siapa, bisa saja temannya kamu, teman yang mungkin di awal itu hanya sekedar dekat sebagai teman curhat atau apa, dan ternyata di sini kebenaran terungkap bahwa dia menyukai kamu, dan kamu ternyata merasakan hal itu juga. Ada energi di mana seperti soul connection-nya dapat nih sama kamu gitu ya. Nah, walaupun di sini kamu ada perbedaan, entah itu kamu dengan dia itu sebagai atasan sama bawahan ya, atau di sini kamu ada perbedaan dari segi usia, atau dari segi perbedaan ras, suku kata gitu, suku kata ya, maaf. Dan di sini ada juga perbedaan keyakinan, bisa saja. Jadi hal itu sebenarnya bisa disatukan, bisa ada jalan keluar di sini. Itulah kebenaran yang akan kamu rasakan nantinya. Dimana kebahagiaan itu akan kamu rasakan ya selanjutnya setelah kamu berkomitmen dengan dia, ataupun setelah kamu menjalin hubungan. Nah, kamu akan merasakan suatu kebahagiaan ya. Dan benar ya, sementara sesaat kamu rasakan sangat bahagia sekali. Nah, tapi di balik hubungan kamu yang bahagia itu selalu ada
tantangan dan hambatan. Selalu ada pemikiran yang mungkin terlihat dari masa lalu gitu ya. Kadangkala kamu terjebak dengan suatu masalah, seakan-akan ya bisa saja di sini ada energi kondisi di mana kelihatan nih posesifnya dia, atau keegonya dia, atau dia merasa bahwa takut kehilangan kamu, seolah-olah banyak nih orang yang menyukai kamu ataupun dia di sini. Nah, itu yang dia takutkan. Kenapa? Secara kamu di sini terlihat orang yang mungkin ya mandiri, energik, supel, bersahabat gitu, friendly lah ya kalau dilihat di sini. Jadi seakan-akan dia pemikiran dia itu banyak orang nih yang akan mendekat ke kamu. Jadi masalah itu selalu muncul. Jadi kebahagiaan itu dirasakan hanya sesaat jadinya. Karena apa? Karena pemikirannya dia di sini yang membuat itu terjadi gitu loh. Jadi ya bagi kamu di sini yang sudah punya hubungan ataupun apa, cobalah untuk mengerti pasangan masing-masing ya. Karena kebenaran itu akan muncul ya nantinya saat kamu mulai menjalin hubungan. Nah, di sana mulai tahu nih perbedaan, kekurangan masing-masing ya. Atau bisa saja nih dari segi akan ketakutannya, kehilangan. Jadi seolah-olah wah, nanti ada ya kecemburuannya lah ya, di sini bisa dilihat ya. Nanti dekat aja dengan seseorang dia mulai cemburu ya. Nanti kamu ngobrol aja sama seseorang dia mulai cemburu. Nah, itu yang harus benar-benar dicari tahu dulu. Jadi di awal kamu ingin menjalin hubungan, coba kamu bicara dari hati ke hati ya. Heart to heart ya conversationnya. Jadi seakan-akan nanti kamu sudah mengenal lebih lama ya. Nah, aku punya kekurangan ini loh. Nah, aku punya kelebihan ini. Kamu seperti ini, aku nggak suka ini loh, aku nggak suka seekor cicak gitu ya. Itu bisa saja ya. Nah, jadi kamu jangan nakuti aku dengan cicak ya. Nah, itu jadi bisa aja seperti itu ya. Jadi seolah-olah kita menyampaikan apa yang tidak kita sukai. Nah, dia juga harus paham itu. Jadi jangan sampai nanti ada miskomunikasi antara kamu dengan dia. Disinilah masalah mungkin akan muncul saat kamu sudah menjalin hubungan. Dan disinilah ditawar itu berkata, ya kamu harus bisa menyelesaikan masalah yang ada secara perlahan, secara baik, secara step by step ya gitu. Karena nanti akan ada sesuatu yang terungkap oleh kamu ya, dari suatu hubungan kamu, dari percintaan kamu dengan dia. Ya mungkin ada sesuatu ya mungkin yang tidak pernah kamu duga sebelumnya itu muncul dalam percintaan kamu, dalam asmara kamu ya. Ya mungkin selama ini kamu beranggapan bisa saja, wah kayaknya kita nggak bisa bersatu deh gitu ya. Kayaknya kita ini nggak cocok gitu ya. Ternyata memang benar kebalikannya gitu loh. Jadi kebenaran itu tidak selalu yang apa yang kita pikirkan ya. Kadangkala terbalik dari pemikiran kita ya. Seperti mimpi lah ya. Kadang aku mimpiin kamu. Kenapa ya aku mimpiin kamu? Apa kamu benci aku? Enggak. Ternyata dia mikirkan kamu ya mungkin kangen ya. Jadi itu kebenaran itu kadang-kadang sulit juga untuk kita ungkapkan. Kadang-kala tidak kita sadari ya seperti itu. Nah, itu kebenaran yang mungkin akan terungkap buat kamu, di mana mungkin kamu akan mendapatkan suatu masalah dalam satu hubungan kamu, dan kamu akan bisa menyelesaikannya, dan kamu akan bisa menjadi seorang yang berjiwa besar, orang yang bijaksana dalam menyikapi suatu masalah. Oke? Buat Pisces, itulah kebenaran yang mungkin akan kamu rasakan. Semoga ini akan bisa membuat kamu bahagia ya ke depannya. Sampai ketemu lagi Pisces, dadah.